Namaste, sahabat yoga dan juga pemirsa di rumah. Kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi, session abnormal, kisah, cerita, misteri, dan spiritual. Dalam kali ini, Yoga Edi akan bercerita pengalaman waktu berkunjung dan juga jalan-jalan ke rumah sahabat, yang mana sampai di rumahnya kita disambut oleh makhluk misterius yang tentunya membuat sedikit shock dan juga panik, karena itu merupakan sesuatu yang baru bagi saya sendiri tentunya. Baik, sahabat yoga, jadi seperti biasa saya memang dikenal sebagai seorang pelatih yoga, dan juga saya dilatih oleh seorang guru yang sangat baik, sabar, ya, dan beliau sangat luar biasa bagi saya. Jadi selama dalam bimbingan beliau, saya sangat antusias mengikuti pembelajaran ataupun latihan-latihan yoga, baik itu asana, pranayama, meditasi, ataupun latihan-latihan spirit lainnya. Suatu ketika ada teman, karena saya kebetulan sudah mulai melatih yoga, jadi ada salah satu teman yang ikut yoga, kemudian kita begitu baik seperti keluarga ataupun seperti saudara, seperti itu. Jadi pada saat menjelang nyepi, teman ini mengundang saya untuk berkunjung ke rumahnya, yaitu berada di Bali, yaitu daerah Bangli. Nah, tentu saja saya merasa senang, ya. Jadi karena memang selama saya dari kecil sampai saat ini tidak terlalu banyak bepergian jauh gitu, karena orang tua juga sangat menjaga, memperhatikan jangan sampai kita salah pergaulan, dan juga tetap dalam pantauan orang tua. Dan itu pun kita sebagai anak menghargai dan menghormati orang tua, agar kita sama-sama selamat, dan juga kita juga memberikan rasa nyaman dan tenang kepada orang tua. Karena kondisi kita hidup sudah susah, jangan sampai juga memberikan kondisi orang tua juga susah gitu. Jadi kita harus patuh kepada orang tua, ya. Kemudian saya berkunjung ke daerah Bangli, lupa nama desanya itu, dan kebetulan teman ini sudah menyampaikan kepada keluarga dan teman-teman di Bangli bahwa dia akan pulang, ngajak temannya, yang mana temannya itu atau saya sendiri disampaikan di situ adalah merupakan seorang guru yoga gitu. Jadi saya sudah sampaikan kepada teman saya ini bahwa jangan menyampaikan kalau saya itu guru yoga, karena saya juga masih belajar gitu. Karena kadang-kadang orang awam berpikir bahwa guru yoga ataupun orang yang mempelajari yoga itu pasti memiliki sebuah ilmu atau kesaktian yang khusus, apalagi bagi orang-orang yang desa yang masih pemikirannya ortodok. Jadi mengira bahwa yoga itulah salah satu ilmu yang kanuragan atau istilahnya kesaktian yang bisa orang seperti bisa terbang dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini saya menekankan jangan sampai menggembar-gemborkan kalau saya ini sebagai seorang pelatih yoga atau orang spiritual khusus. Nah, anggap saja saya orang biasa-biasa saja, karena memang saya orang biasa, sehingga nanti pada saat kita berkunjung ke sana tidak ada rasa kecanggungan atau hal-hal lainnya sedang gitu. Tapi rupanya teman saya ini sudah lanjut menyampaikan kepada orang tuanya ataupun teman-temannya, karena saya kira mungkin teman bangga, seneng gitu ya. Hanya udah, kalau udah seperti itu ya nggak boleh buat. Saya udah siap-siap aja, dan takutnya ada hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian sampai di Bangli kurang lebih sekitar, nah karena dari Lombok kami kan bawa sepeda motor, kemudian nyebrang kurang lebih sekitar 4-5 jam waktu itu.
Dan dari Padang Bae sampai dengan Bangli menempuh kurang lebih sekitar 1 jam lah ya. Nah, sampai di kampung itu suasana kondisi sudah remang-remang ya, jadi agak dingin gitu, memang tempatnya agak sedikit di dalam gitu, pelosok, cuman tempatnya itu asri dan udaranya sangat bersih karena sekitar kiri kanan masih ada berupa hutan gitu ya, hutan-hutan. Jadi sampai di kampung itu udah biasa aja, dikenalkan saya kepada orang tuanya, kemudian kepada teman-teman, oke, kita ngobrol baik-baik. Tapi begitu baru masuk ke pekarangan, sesuatu yang tak disangka ya. Saya juga kaget gitu. Begitu baru masuk, tiba-tiba dunia itu, tanah itu seperti berputar dengan kencang ya, seolah-olah saya itu seperti diputar oleh puting beliung gitu. Dan saya tarik nafas tahan, sebutkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Karnama Swaha, dan juga Ibu Pertiwi, Bapak Akase, seperti itu. Bapak Ibu tolong saya bilang seperti itu sambil tahan nafas, tahan diam, dan kurang lebih mungkin berapa detik langsung hilang dan normal kembali. Jadi teman saya bilang, ada apa gitu? Enggak ada apa-apa, sudah gitu. Oke, kita masuk aja ke dalam. Yang masuk ke dalam, di dalam pekarangan itu ada teman-teman lainnya, kemudian ada juga bapak-bapak beberapa. Sehingga kita dikenalkan, saya duduk di setempat bersama orang tuanya teman saya ini. Kita ngobrol, kita menceritakan tentang di kampus dan juga lainnya, banyak lah pokoknya kita bercerita. Kemudian itu saya disediakan minum dan lain sebagainya. Akhirnya karena kondisi dan juga di awal itu sedikit membuat saya shock, jadi sangat berhati-hati sekali saya jadinya. Saya lihat minumannya, saya lihat makanan yang dihidangkan, takutnya mungkin bukan teman saya ataupun dari pihak orang tua teman saya ini yang berniat tidak bagus, tetapi orang lain atau mungkin yang mungkin tidak senang sama teman saya atau mungkin ingin memuji saya, seperti itu. Itu yang saya sangat khawatirkan. Akhirnya udah deh. Setelah itu kita ngobrol sekitar jam 8:30 atau jam 8:30 ya, kurang lebih ya, jam 9, 9:30 atau ya kurang lebih sekitar jam itu. Tapi karena namanya di desa atau banyak pohon di sana, banyak hutan ya masih ya, jadi sangat gelap sekali suasananya, seperti jam-jam 11 gitu. Sudah santai, tiba-tiba saya melihat sebuah cahaya gitu ya, di balik saya duduk itu, saya lihat cahaya. Saya berpikir, wah, cahaya itu seperti kembang api, hilang gitu ya. Nah, lama-lama nyala begitu. Nah, saya berpikir, wah, itu orang mungkin bawa obor, karena kan waktu itu masih kondisi ngerupuk kalau di sana itu ya, menjelang besok untuk nyepi sipengnya. Sekarang ini kan dalam mencaru gitu, kondisi mencaru, kemudian besoknya itu akan nyepi gitu. Jadi sipeng. Nah, hari ini kan tentunya ada pecaruan itu. Memang di sini desa itu ada hanya beberapa titik aja tempat pecaru, jadi tidak begitu besar sekali. Saya berpikir wah, itu obor gitu. Api obor. Saya nanya kepada si bapak kan, Pak, mohon maaf Pak, nanya kok masyarakat sini antusias ya masih juga menggunakan obor gitu kan. Kita kalau hari raya nyepi, terutama pada saat ngerupuk itu, biasanya kita tuh buat obor dari bambu seperti itu, dan udah keliling desa dan lain sebagainya sambil ngarah obor seperti itu. Akhirnya saya melihat obor 1, 2 sampai 3 gitu menyala. Nah, itu saya lihat kok obornya ini unik ya, warnanya kok agak merah tapi nggak bisa menyinari, sinarnya itu tidak menyinari di sekitar itu, tidak terang gitu. Akhirnya saya nanya si bapak, nah itu api apa ya gitu, anak gitu. Oh, nggak ada, itu yang 3 itu nyala. Ngomong-ngomong tuh di sebelah ini apa sih gitu. Oh, ini jurang, ini karena ada saluran air, karena di situ kan jurang atau pangkungan namanya kan, dalam gitu. Itu saluran air itu di bawah, jadi nggak mungkin dong ada orang lewat sana. Ya itu apa itu nyala-nyala terus jalan terbang, berurutan gitu. Saya kira nggak terbang gitu. Oh mana? Oh itu, oh api katanya, api. Apa iya ya, itu yang disebut dengan endihan gitu. Karena api seperti bola api, kemudian lama-lama membesar terus netes begitu, kayak kembang api. Saya bilang
kayak seperti ibarat bola plastik yang dibakar, jadinya kan netes-netes seperti itu. Nah itu dah, cuma yang di bawah itu nggak nyala gitu. Saya bilang, wah ini kalau seperti ini undian itu nggak menakutkan, saya bilang itu, karena seperti kembang api gitu, jadi unik aja. Nah setelah saya bilang gitu, hilang dia langsung mati gitu. Kalau tadi sudah berputar-putar terbang sana sini mondar-mandir, setelah saya bilang itu bahwa itu undian itu lucu dan juga seperti kembang api biasa, jadi unik, bagus, mati dia, hilang. Akhirnya saya berpikir, wah dengan kita tidak merespon dengan ketakutan dan sebagainya, menganggap itu biasa, jadi dia tidak berfungsi lagi gitu. Udah santai aja ngobrol lagi. Kemudian sudah sekitar setengah 12 atau jam 12 kurang lebih itu, saya dipersilahkan, ya istirahat aja dulu lah gitu, istirahat ya, dan besok nyepi puasa, jadi supaya nggak terlalu lemah badannya, biar fit gitu. Akhirnya saya masuk ke bilik gitu, ke tempat di kamar, saya rebahan. Tapi begitu saya masuk, tiba-tiba ada seperti bayangan gitu, gitu hitam. Tapi saya berpikir, udah bayangan saya, karena ini kan di kampung, jadi biasanya mantulan cahaya itu membuat kita itu seolah-olah nampak bayangan-bayangan lain gitu ke dalam rumah ataupun kamar. Nah itu saya tidur aja. Baru mau tidur, saya berpikir dan saya berdoa, mudah-mudahan tidak ada halangan atau tidak ada gangguan. Jadi saya berdoa sama Tuhan supaya dilindungi. Baru mau nyandar kepala gini, tiba-tiba leher saya sudah dicekik dengan 2 tangan tanpa berbadan itu. Jadi saya kaget juga. Akhirnya saya karena masuk lagi, saya berdoa gitu, saya nafas tahan, kemudian berdoa, akhirnya hancur, dia hilang gitu, kayaknya entah aja kemana gitu, hilang gitu. Kayaknya saya bangun keluar dari kamar itu, maunya saya ngomong sama si bapak gitu, karena bapak belum tidur di luar itu, maunya nanyain kok saya ada kayak begini gitu. Tiba-tiba ada orang tua datang, katanya sih tetangganya gitu, dek gitu, ya pak, wah tidur udah, ya sudah ini mau tidur gitu, cuman ada sedikit ya biasa itu, adiknya hebat, bisa melewati gangguan ataupun ucapan selamat datang dari makhluk sekitar sini, saya gitu. Saya bilang begini, oh berarti ini mungkin bapak yang uji saya gitu, yang tua, kakek tua itu. Oh tidak, tapi ini mungkin karena pak adik kesini orang baru, jadi kalau itu ganggu atau istilahnya mencoba siapa sih yang datang ini gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah tidur aja, nanti kakek yang jaga gitu. Akhirnya saya sedikit percaya, ya udah tidur aja gitu. Hanya teman saya datang juga jam 1 itu mendampingi dan memberi saya tidur di kamar itu, dan ya bisa tidur sampai pagi gitu. Kemudian setelah itu pagi sebelum puasa, ada di situ mata air atau seperti kali, tapi jernih sekali, dan di situ diberikan sebuah informasi bahwa bagi yang mandi ke sana itu tidak boleh pakai baju, atau artinya tidak boleh pakai busana sehelai apapun, jadi harus telanjang bulat. Dan memang di situ sudah dibatasi antara cewek dan cowok. Jadi sampai saya di sana lupa mandi, dan kemudian setelah itu balik, mulai saya melakukan catur beratur penyepian. Nah itu teman-teman, jadi kadang-kadang ketakutan itu kadang-kadang membuat kita lebih terasa ketakutan itu kadang-kadang bisa lebih memperkuat rasa panik dan juga kondisi kita yang shock dan down, memperparah keadaan istilahnya. Jadi mencobalah sesuatu itu santai, relax, sehingga segala sesuatu yang mungkin tadinya membuat kita shock dan down bisa menjadi biasa saja dan normal kembali. Jadi segala sesuatu butuh ketenangan, butuh relax, sehingga semua permasalahan, semua kejadian yang kita alami
itu tidak memperparah keadaan, mempersulit keadaan, ataupun membuat kita shock atau panik seperti itu. Jadi itulah cerita saya terkait tentang berkunjung ke tempat atau ke rumah teman yang mana disambut dengan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan yang abnormal itu sendiri. Dan tentunya ini menjadi pengalaman yang unik untuk saya. Mungkin untuk teman dan sahabat di rumah, bagaimana menurut Anda tentang cerita saya? Silahkan komen dan subscribe serta like, sehingga teman-teman bisa mendengarkan dan juga mendapatkan informasi dan cerita-cerita terbaru dari channel Yoga ID. Terima kasih dan namaste.